Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun tabarruk, anta nurun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi daiman bi ni'amihi ala khalqihi alladzi jarat bihil maqadiru bi qudratihi alladzi yughriqu awliya'ahu fi biharil ma'arifi li wahdatihi wa hadiyatihi. Wassalatu wassalamu daiman ala khairi khalqi sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa uswatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa hizbihi wa ansarihi ajma'in. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, dakirin wa dakirat, muslimin wal muslimat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Wa qala wadzakirina allaha katsira wadzakirat a'adzallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam law jaa qailun la ilaha illallah bikurbil ardi dzunuban la ghafarallahu lahu dzalik. Wa qala afdalu man qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin ashabal fadilah, para masyayikh, para asatid, para muallim, para murabbi, sesepuh LDTKN, sesepuh GMPS, para penyelenggara manaqib, wabilaula kesepuhan yang telah membacakan ayat suci Al-Quran, tamli, tawasul, mangkobat, dan sohibul lauqat al-mukarram, pengatur waktu, pengatur acara, khususon wabilaula sohibul bait Bapak Haji Budi Solihin ataupun Solihin, Bapak Solihin Budi beserta Ibu dan jamaah semua yang hadir di tempat yang mulia ini. Dan kebetulan ada Bapak Ustadz Ferry, Bapak Ustadz Oki, Bapak Ustadz Andri kalau ada, Bapak yang tidak disebut namanya tapi udah kenal, lupa lagi namanya. Semuanya pokoknya saya banggakan dan saya hormati. Mudah-mudahan semuanya diberkahkan usianya, diberkahkan kesehatannya, diberkahkan rezekinya, dohir dan batin, dan diberkahkan keluarga semua yang hadir di sini, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan diberi zuriyah, putra putri, cucu cicit, soleh solihah, berakhlakul karimah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita, sekaligus Allah mengabadikan ridho rahmat ampunannya. Hasalallahu maqasidana wa hawaijana min umuri dunya wal akhirah bi mu'jizatil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabillahi khususan sahibul bait Bapak Haji Solihin, Bapak Haji Solihin Budi miwah ibu, mudah-mudahan pengorbanan perjuangan mulia beliau keluarga Allah angkat derajatnya dan mudah-mudahan diabadikan oleh Allah dalam ridho, rahmat dan ampunannya. Doa kita semua sehingga kita bisa bersimpuh di hari baannya pada saat yang mulia ini. Sama-sama kita menghadapkan diri, mendekatkan diri sekaligus dengan ruhani yang ilahi dalam qalbun ruh jiwa kita semua dengan esensi ketauhidan, esensi kemahabbahan, bahkan mudah-mudahan sampai kepada esensi musyahadah makrifat kepadanya. Ini semua yang Allah berikan kepada Bapak dan Ibu sehingga beliau memfasilitasi di tempat yang mulia ini. Sungguh tak terhingga kemuliaan yang tak terhingga yang akan Allah abadikan. Dan Bapak Ibu pun yang hadir, para masyaikh, para murabbi, para mualim yang beraktivitas kesana kemari untuk menuntun menuyun melalui metode TKN yang kita amalkan, yaitu Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, Pondok Pesantren Sufiwaya, yang kalimahnya Allah berikan kepada lisan kita dan maknanya yang Allah tanamkan dalam kolbun kita. Ini semuanya adalah landasan yang tak terhingga dan dasar semua perilaku kita, kemauan kita, gerak dan diam kita, insya Allah semuanya ada dalam landasan kemahabenaran Allah. La ilaha illallah. Insya Allah mudah-mudahan yang datang dari min afwahil am, dari mulut-mulut yang biasa-biasa, yang tak bermakna, yang karena hampa dalam jiwa, tidak termasuk kepada kategori yang merasakan dan memakrifatkan dan musyahadah, menembuskan segala pandangan dohir dan batin. Tapi ibu bapak insya Allah dengan memakai metode thariqah ini yang musalsal sampai Rasulullah dari guru mursyid kita Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhu, musalsal terus sampai Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah apa yang diucapkan ibu menyambung dengan ingatan. Amin. Dikir jaharnya, dikir hobinya, yang akhirnya termasuk kepada kategori min afwahir rijal, yang keluar dari mulut-mulut pilihan Allah, mulut-mulut kekasih Allah. Mudah-mudahan, bahkan bukan maksud sombong, dalam kitab Anwarul Qudusiyah, zikir yang ada dalam jiwanya adalah hudurul qalbi ma'allah, hadir hatinya kepada apa yang kita ucapkan, kepada hadirat Allah. Maka tatkala ditanamkan dalam kolbun bapak, kolbun ibu, insya Allah ini bukan untuk diaku tapi untuk disyukuri ya. Dalam kitab Anwarul Qudusiyah, dan beliau pun juga memasukkannya, Syekh Ahmad Sohibul Wafa Al-Tajul Arifin memasukkannya kepada Miftahus Sudur, sebagian dari karya Wahab Asy-Sya'rani. Ada dalam kitab Anwarul Qudusiyah, ada baitnya di sana. Apa? Inna dzikra mansurul wilayati. Sesungguhnya dikir yang mana? Dikir yang abdul dikri, dikir yang abdul makultu ana, itu sabda Rasul. Lalu bapak mengucapkannya dan mengingatkannya, sesungguhnya dikir itu mansurul wilayati, sertifikat kewalian. Jadi boleh bersyukur pada Allah, tapi tidak boleh kalau mengaku-ngaku. Maka tahan nafsunya.
yang ada dalam jiwa kita yang akan menghantarkan kepada pengakuan-pengakuan yang bisikan nafsu yang datang dari nafsu min syahwatil khafiyah, yaitu datang dari nafsu yang halus yang kita akan menjadi bangga dan akhirnya menjadi sombong. Karena apa? Memang zikir ini adalah pintu gerbangnya untuk menuju hadirat Allah, dan sekaligus orang dipilih untuk mengingat Allah, lisannya dan hatinya terpaut kepada kemahabenaran Allah, itu sudah mansurul wilayati. Apa mansurul wilayati? Ya, sertifikat kewalian. Insya Allah, ini husnudon billah ya, husnudon billah, berbaik sangka pada Allah, yang Allah ridho tatkala hamba berbaik sangka. Husnudon billah. Insya Allah, bapak-bapak semua yang ada di tempat ini dakirin, amin. Orang yang selalu berzikir pada Allah, dan ibu-ibu pun insya Allah zakirah, amin. Yang selalu terhubung mengingat Allah. Maka insya Allah yang hadir di tempat yang mulia ini bukan maksud untuk sombong, waliyin wa waliyatillah, amin. Ini wali-wali Allah, ibu-ibu waliyah, kekasih Allah. Ini sabda para kekasih Allah, termasuk Syekh Wahab Asy'arani. Ada di Miftahus Sudur, cuma kalimahnya beda. Kalimahnya apa tulisannya? Insya Allah syukuri nikmat. Walaupun kita dalam kehidupan ini kadang-kadang yang datang kepada kita ada suka, ada duka, ada mudah, ada susah. Maka tatkala dzikir tenggelam dalam jiwa kita, semuanya akan menghantarkan kepada Allah. Tatkala suka, dzikir akan mengimplementasikan bahwa rasa ibu, ruh ibu, ekspresi ibu akan termasuk kategori yang sedang syukur pada Allah. Akan merasakan gelora dzikir dalam jiwa, mengenal Allah. Karena Allah sedang membukakan anugerahnya. Tatkala datang duka pun, hati akan terpaut ingat kepada Allah. Di balik ini ya Allah, apa gerangan hikmah di balik ini? Karena saya, ibu ataupun bapak ataupun ibu merasakan bahwa pada saat ini lagi gundah, gelisah, sulit. Apa maksudnya? Tapi masuk husnudon kepada Allah, rasa baik sangka kepada Allah, maka itu adalah disimpan oleh Allah. Kepada apa? Orang yang selalu menghantarkan suka dan duka kepada Allah. Maka tatkala suka dan duka itu ada di hamba Allah yang selalu ingat pada Allah, Allah tetapkan, simpan menjadi investasi abadi. Amin. Mudah-mudahan. Jadi untuk keabadian bapak, keabadian ibu, keabadian apa? Ya yang namanya kita manusia kan, banyak lupa, banyak ingat, dibanding ingat. Betul Pak? Banyak dosa, banyak maksiat dibanding taat. Tapi semua ini tatkala orang datang pada Allah terus dimanfaatkan, maka mengintrospeksi kepada diri bahwa diri banyak salah, tapi ada penghibur. Tatkala ingat Allah, bahwa Allah Maha Pengampun lagi. Lalu susahnya, dukanya berlinangan air mata dengan suka dan duka, dan ada juga terus mendatangi hati kita merasakan betapa banyak dosanya, maka semuanya akan dihamparkan dalam lautan maghfirah, ampunan. Terus akan dihamparkan dalam lautan radiyatan mardiyah, ridho ibu kepada Allah, Allah pun ridho kepada bapak dan ibu. Amin. Dan setelah itu Allah hamparkan juga rahmat yang abadi. Karena hidup ini adalah sementara, semua kita meyakini, tapi mengimplementasikannya keyakinan itu bagaimana? Sungguh kalau tidak ada dzikir agak sulit Pak. Karena selalu semua menggulung dan menarik supaya kita lepas dari ingatan kita kepada Allah. Maka tatkala kita ingat kepada Allah, sungguh semua yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita hayalkan, bayangkan,
yang dari kemarin terbawa ilusi imajinasi, tapi kita terus dihidupkan ingatan kita kepada Rabb kita Allah Azza wa Jalla, maka akan selalu menumpuk untuk berinvestasi abadi. Insya Allah menjadi abdun muwahidun, hamba yang selalu mengesahkan Allah dalam segala gerak dan diam bapak, dalam segala gerak dan diam ibu. Itulah fungsi zikrullah, akan memberi manfaat kepada hamba apapun keadaannya. Hamba tatkala dia datang kepada Allah, Allah sudah menerimanya dan sekaligus mengampuninya. Firman Allah dalam Al-Quran tentang ampunan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wadzakirinallaha katsira wadzakirat a'adzallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah, berzikir kepada Allah, Allah telah menyediakan a'adzallahu lahum. Lahum di sana untuk zakirin, untuk dakirat. Apa? Maghfiratan, ampunan. Ada yang lebih daripada ampunan? Tidak mungkin. Karena tidak bisa masuk surga kalau tidak diampuni Allah. Betul Bu? Karena mesti neraka yang akan menerimanya. Maka tatkala mendapatkan ampunan Allah, insya Allah dengan ridho dan rahmatnya terus masuk surga Allah. Dan insya Allah dengan dikir ibu dan dikir bapak selalu dimudawamahkan, diistiqomahkan, yang akhirnya Allah mempersilahkan kepada bapak membuka hijab. Pertama, mukasyafatul yakin, terbuka keyakinan bapak. Kedua, mukasyafatul ghaibi, terbuka perkara yang dianggap tadinya gaib ternyata nampak. Dan yang ketiga, bapak diberi oleh Allah dengan perjalanan bapak selalu meniti mendaki dengan mengingat Allah, Allah membukakan apa? Hijab, intisab, dibukakan bapak dan ibu untuk apa? Liqa bersama Allah. Alhamdulillah. Itulah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Muka-muka, wajah-wajah pada saat itu cerah, gembira, marahmai kata orang Sunda. Karena apa? Karena kepada Tuhannya melihat. Nanti tidak ujug-ujug melihat kepada Tuhan. Kalau di dunia yang tidak melihat, ya tidak akan melihat. Melihat dengan apa maksud di sana? Untuk teksim tadi, wilayah akal dan lisan manusia, melihat ini adalah substansinya untuk ruh, untuk qalbun. Untuk qalbun. Apa yang kita pandang, apa yang kita lihat, maka hati kita terus tergetar mengingat Sang Penciptanya. Melihat langit, melihat bumi, melihat lautan, melihat bintang, melihat matahari, melihat bulan. Hati ibu dan bapak terbawa oleh dzikir. Jadi tembus melihat Sang Pemilik semesta. Siapa? Allah. La ilaha illallah. Itulah. Melihat tingkat kedua sudah bisa tidak bisa lagi menghindar, tembus dimanapun kita berada. Tidak bisa berpaling kepadanya. Tingkat ketiga muntahi, itu mah kehendak Allah. Di dunia dan di akhirat. Allah kasihkan. Sudah bukan wilayah akal lagi. Bukan dengan cara dan sebab. Tapi Allah menarik bapak. Menarik ruh bapak. Menarik ruh keyakinan, ketauhidan. Maka jadbahnya ilahiyah. Tarikan Allah. Sehingga bapak tembus pandang kepada yang maha memelihara, yang maha memberi, yang maha al-mudabbir, yang maha mengatur. Bikasbil huzbi an aini wa raf'il baini min baini wa tamsil kaifi wal aini binuril wajhi ya Allah. Dengan sebab terbuka hijab, tidak ada lagi kata bagaimana dan cara, karena dia terang benderang saang, terang dengan cahaya dan Allah. Ini dalam lisan ya, dalam hati ya tergantung kualitas makrifat masing-masing ya, dalam jiwanya mengimplementasikannya. Cuma alatnya sama semuanya. Di kelas A, di kelas B, di kelas C sampai Z
kalimah alatnya sama, yaitu kalimah la ilaha insyaallah. Itulah dzikrullahi akbar. Intinya sampai ke sana. Mudah-mudahan. Maka dalam Musnad Ahmad ada satu hadis, yaitu tatkala di yaumal jaza, di yaumal hisab nanti orang dipanggil, lalu dia menghadap para petugas di akhirat nanti, malaikat penghisab yang secara syariatnya dia menghisab, oh si fulan ternyata dosanya ini sejauh mata memandang. Begitu dilihat ini semuanya, wah dosa saya betapa besar dan betapa jauh. Jadi masuk, orang ini merasakan, oh ini aku mesti ke neraka karena dosa saya ada semua, berlumuran dosa yang sangat luar biasa sampai sejauh mata memandang, terus dosa. Tapi dia lihat ada kotak kecil yang dia pegang di sebelah kanannya. Ternyata apa yang kotak kecil itu? Kalimah tauhid, kalimah ikhlas, kalimah la ilaha illallah. Di tengah-tengah kecemasan, di tengah-tengah harap dan cemas, tapi sangat-sangat mencekam dia, betapa keputusannya, ya Allah betapa jauh amal. Tapi bagaimana? Ada pertimbangan daripada malak-malak itu, malaikat yang menimbang dia. Tatkala melihat dosanya sejauh mata memandang, tapi yang dia genggam ada yang dia baca hanya sedikit dalam arti tulisannya dan kalimahnya, tapi kalimah la ilaha illallah. Tapi maksud menerangkan ini bukan untuk meremehkan dosa ya. Ini untuk memotivasi bahwa kita tidak boleh putus asa. La taqnatu mir rahmatillah. Sehebat apapun maksiat, kita jangan putus asa. Tetap Allah Maha merahmati. Karena Allah sabaqat rahmati ala ghadabi. Jadi Allah itu mengungguli rahmatnya kepada bendunya, kepada laknatnya. Maka tatkala dilihat itu, malaikat tatkala, kalau bahasa manusia bingung bagaimana ini. Tapi malaikat yang lain kepada malaikat penimbang itu, kamu mau coba-coba memasukkan ke neraka itu kalimat itu ada terbawa olehnya. Mau siap, kamu siap. Bagaimana kamu? Ketentuan kamu, kata malaikat yang lain. Akhirnya ada hati dari Allah bahwa dia tetap mendapat ampunan Allah dan harus masuk surga Allah. Itu bukan siapa-siapa kalau kita pikirkan. Ternyata yang sejauh mata memandang itu bukan dosa orang lain, dosa kita, betul Bu? Dosa-dosa kita yang sering. La ilaha illallahnya kadang kita masih adat kan, betul? Dikirnya kan kadang-kadang kita masih adat. Kalau dievaluasi oleh pikiran kita dan perasaan kita. Tapi untuk Allah mengasih jalan untuk memproses keadaan kita. Ini adalah keuntungan yang sangat luar biasa. Kan dikira adat sering kita mengucapkan la ilaha illallah. Masih terus memenuhi alam pikiran, hayalan, halusinasi, imajinasi, apalagi ilusi yang lain-lain masuk, segala ingatan masuk. Lagi sholat pun masuk karena dikirnya masuk. La ilaha illallah, la ilaha. Kalau perut sudah kuat, ingin makan, mesti terbawa hayalan, kena makan. Makan apa sekarang menakiban? La ilaha illallah. Daging apa telur? La ilaha illallah. Ada kerupuknya enggak? La ilaha illallah. Suka ada begitu? Suka ada? Ataupun tahlil di tetangga suka ada? Mending aku sekarang supaya Allah tidak mengadab nanti. Sobat, sama saya dan itu manusiawi. Yang tidak manusiawi itu tidak kembali lagi kepada jalan. Tidak tahu jalan. Selama dikir 165 minimal, maksimalnya itu lebih banyak lebih bagus, begitu kan?
tapi mana yang ingat Allahnya? Ya, kita terus ke sana kemari, tapi yang ingat itu hanyalah mikirin bebenul aja supaya gewat, supaya cepat selesai. Itu suka ada juga ya, suka ada. Kan suka ketahuan tatkala imam masih tartil, la ilaha illallah sampai 11 tartil, sampai 21 masih tartil, sampai 30 masih tartil, disalim dari jajaran yang kedua, ketiga, akhirnya imam kalah. Nah, udah kalah terus. Nah, itu al-harokah itu tergantung. Nah, harokah jadbah ilahiyah, nah harokah jadbah nafsaniyah. Tidak ada yang tahu kecuali kita sendiri yang tahu. Mudah-mudahan. Tapi awas ya, kalau ada perasaan. Dikir ini untuk menenangkan kamu, misalnya dalam perasaan Bapak. Dikir ini untuk supaya semuanya manfaat. Kalau memang kamu dikir tidak ada ketenangan, sudah tidak manfaat lagi, berarti buat apa kamu dikir? Tinggalkan aja. Itu nafsu syaitan loh. Awas ya. Itu nafsu iblis yang akan menggulirkan kita, mempelesetkan kita dari cita-cita kita. Sedangkan cita-cita kita dari awal ilahi anta maksudi wariboka mau lubi a'tini mahabbataka wa ma terus kalau ada perasaan gitu itu jangan dihiraukan, karena itu adalah untuk memundurkan diri kita mengingat Allah. Kita berproses, maka berbuat sesuatu sekecil apapun dalam kemuliaan itu mulia, mudah-mudahan, amin. Karena bukan tujuan kan. Nah ini penghibur, tapi udah kena-kena gitu kok mung deh eling leres. Nah, udah perasaan itu ini udah selalu dianggi-anggi, tapi lupa. Kalau selalu dianggi-anggi tanpa kontrol, tanpa minta bimbingan, maka nafsu kita akan semakin ruwet. Yang akhirnya kata orang Sunda mah babarian, epesmer, tepayaan. Ngerti enggak itu bahasa Sunda? Planet Jawa Barat tumpul teman. La ilaha. Kalau sudah mudah tersinggung, mudah ya punung kata orang Sunda. Ah itu sudah ada bisikan-bisikan lagi di dalam. Berarti orientasi itu semua apa yang kita amalkan bukan karena Allah. Karena menuntut pengakuan orang, menuntut pujian orang. Maka fungsikan dikir. La ilaha illallah. Ya, mudah-mudahan seperti Bapak Ibu di sini, insya Allah. Teruskan, amaliakan, insya Allah. Karena yang pro dan yang kontra akan selalu ada. Dalam jiwa pun ada. Tapi kita luruskan. Ama maka robbaka, depanmu Tuhan. Contoh biasanya kalau bulan Agustus biasanya suka ada apa? Ada sayembara ataupun apa ya. Ya ada yang macam-macam lah. Ada yang panjat pinang, betul. Ada yang bawa kelereng, disendok kan gitu. Nah, kita ini tugas kita misalnya bawa kelereng, disendok, kira radius 5 meter ataupun 10 meter. Mungkin waktu itu ada yang pro, ada yang kontra. Kalau yang pro memuji kita kan, nah, tatkala ada pujian, liriklah dia, jangan. Karena kalau dilirik oleh kita, bahagia dengan pujian itu, mesti kelereng kita jatuh. Betul. Karena betapa sulitnya untuk menghantarkan kelereng ini, disendok. Ada juga yang caci, maki, ataupun menghina. Apakah? Lalu balas caciannya? Apa? Lirik? Jangan, lurus saja. La ilaha illallah. Maka ilahinya jangan dirubah. Kalau merubah ilahi berarti pujiannya selalu dilirik, caciannya pun dilirik. Akhirnya hidup kita gelisah lagi, gundah lagi, bimbang lagi. Itu yang ada. Maka kita udah punya jalan, kembali lagi ke jalan. Fafiru ilallah. Kembali ke Allah. Sebagaimana firman Allah, wattabi sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ikutilah jalan orang yang telah kembali padaku. Semuanya dan semuanya hanya bermuara kepadaku. Summa ilayya marji'ukum, semuanya akan bermuara padaku.
kepada aku, kamu semua akan kembali. Summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nanti aku akan perlihatkan apa-apa yang telah kamu perbuat. Ucapanmu, ingatanmu, perasaanmu, ekspresimu, semuanya tidak luput daripada ilmunya aku, daripada maha taunya aku, maha hebatnya aku. Siapa aku di sana? Allah, la ilaha illallah. Itulah hidup ke sana. Itu tauhidnya ya. Maklum, mudah-mudahan para ikhwan ahwat semakin ditingkatkan derajatnya oleh Allah. Amin. Melalui wasilatum bainana wa bainallah, guru mursyid kita Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin. Awas, terus saling mengingatkan, saling menuyun, saling menuntun, dan saling bertanya lah supaya tidak salah kaprah. Karena yang namanya nafsu, iblis, syaitan tidak pernah pangsiun menggoda manusia. Tidak di Mekah, tidak di Madinah, tidak di Jakarta, tidak di mana-mana. Karena nafsu syaitan tetap akan berada. Ya, nafsu syaitan mulki, syaitan nasut, tingkatan alam dunia ini yang selalu frontal dan terang-terangan melarang kita dzikir, melarang kita sholat, melarang kita baca Quran. Nafsu yang tingkat malakut selalu akan membingkai kita dengan halusnya supaya kita banyak sholat. Silahkan, sudah tidak menghalangi lagi. Syaitan malakut silahkan, dzikir silahkan. Tapi kan kamu yang bisa dzikir, orang lainnya tidak apa-apa. Jadi sebenarnya orang lain itu tidak apa-apa di sisi Allah. Gitu udah kamu yang termulia, kamu yang terhebat. Nah, kalau ada perasaan-perasaan itu, maka kita cepat kembali kepada Allah. Fasta'id billahi minasyaiton. Mohonlah ampun, mohonlah perlindungan kepada Allah. Mohon bimbingan. Karena kekuasaan Allah tidak pernah Allah menuntut pengakuan manusia, tidak pernah Allah ingin dipuji manusia. Walaupun memang Allah haknya dipuji, walaupun Allah memang haknya disembah, tapi Allah tidak akan rugi. Orang tidak menyembah sedunia, Allah tidak akan untung. Orang memuji semua, karena Allah kekal abadi, absolut dalam segala sifat-sifat kesempurnaannya. Maka la ilaha, itulah mudah-mudahan. Jadi thariqatnya mudah-mudahan dari thariqat tabaruk mudah-mudahan meningkat menjadi suluk. Amin. Kalau tabaruk itu kebanyakan tabaruk kita kan bil barakah aja kan. Hanya selalu nebeng beli-beli aja. Kalau kita ingin jeruk, ingin buah mangga, ingin apa, cukup dengan beli aja. Tidak mau hati kita menanam mangga, tidak mau hati kita menanam jeruk. Itu istilahnya, kalau istilah jual beli mah itu hanya tabaruk. Kalau suluk dia tuh merenung jiwanya. Ini manis benar nih jeruk bali, jeruk galut. Terus ingin saya juga. Coba, akhirnya dia berusaha menanyakan dan membeli, akhirnya dia menanam. Insya Allah itu barokahnya terbawa dan suluknya terus abadi. Amin. Dikir. Maka insya Allah ibu yang ada di tempat yang mulia ini, bapak yang ada di tempat yang mulia ini, ya tabaruk, ya suluk. Mudah-mudahan amin. Tabaruk mengamalkan juga bapak. La ilaha illallah. Berbagai kemauan silahkan. Berbagai kemauan dunia dan akhirat. Karena Allah pemilik dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena tingkatan kita misalnya masih belajar, mubtadi, boleh. Belum tenggelam, belum merasakan saukon wa wujdanan. Belum merasakan, belum menemukan rasa rindu kepada Allah, belum menemukan rasa cinta kepada Allah, tapi sudah ada perasaan bahwa Allah maha segala-galanya, cuma belum menduduki jiwa kita. Masih luncat mulang kata orang Sunda. Gitu. Tapi itu bagus. Maka tatkala bapak ibu ya'ti, kata Imam Maliki, wala yu'ta. Ini benar kalimat tauhid. Ini benar sabda Rasul semuanya. Sabda Rasul di dalam berbagai kitab. Kalimah la ilaha illallah, kalimah tauhid, kalimah thayyibah, kalimah takwa, kalimah an-najah, kalimah keselamatan, kalimah urwatul wusqa, kalimah tali yang kokoh, kalimah thayyibah, kalimah yang baik.
Kalimah ikhlas untuk membersihkan hati. Kalimah apa lagi? Kalimah dakwatul haq, dakwah yang benar. Kalimah apa lagi? Kalimah samanul jannah, harga surga. Dulu yakin, tapi kenapa jarang yang mengamalkan yang menyebut? Tapi dalam keyakinan yang secara umum sudah ada. Tapi ibu datang sendiri, mau untuk menanamkan kalimah itu dalam ruh, dalam kolbun, supaya izin dari Allah hakikatnya. Karena Allah telah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha, perintah Allah. Dan Allah mengasih iman lagi kepada bapak dan ibu. Berarti Allah mengirodahkan. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala mengasih kepada bapak dan ibu. Satu, Allah memerintahkan dzikir kepada bapak dan ibu karena memang perintah Allah dalam Al-Quran. Dan sabda Rasulullah pun banyak. Kedua, Allah mengirodahkan kepada bapak dan ibu. Diirodahkan, dikasihkan dengan kehendak Allah, bahwa ibu dipilih lisannya untuk mengucapkan kalimah la ilaha, bapak dipilih lisannya untuk mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Jadi perintah ya irodah. Alhamdulillah. Contoh iman Abu Bakar diperintah diirodahkan. Contoh iman Abu Jahal diperintah tak mendapat irodah, dikersakeun kata orang Sunda mah. Jadi contoh iman bapak ibu diperintah dikersakeun, dikasihkeun. Contoh dikir bapak ibu diperintah dikasihkan. Alhamdulillah. Eta nuhun Gusti, lisan abdi diberi izin olehmu ya Allah, kolbun aku diberi izin ditanamkan kalimah tauhid. Alhamdulillah. Mari sama-sama ekspresi rasa syukur berjamaah bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah. Itu namanya kalimat tasbih, tahmid, tahlil, ada kan semuanya. Nah, awas ikhwan akhwat ya, takut tergelicir lidah tatkala kita menyampaikan yang tidak tahu frekuensi audien, dianggap oh itu mah bukan amalan ulang misalnya. Amalan kita mah sudah la ilaha, misal kalau ada, itu orang tidak paham tauhid. Nah, kalau ada yang menanya sejauh mana, sebanyak apa amalan Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, jawab oleh ibu bapak, sebanyak dan seluas amalan yang ada dalam Islam. Karena Thariqah itu Thariqah apapun tetap itu dalam naungan Islam. Dan akidahnya semua Thariqah insya Allah dalam akidah sunnah wal jamaah. La ilaha itu. Bapak misalnya mengamalkan la ilaha, itu hasil mengikhtisar sang Syekh Mursyid untuk memudahkan untuk kita, dan dibawa ke lautan makna yang maknanya semuanya adalah inti semua dalam Al-Quran, inti semua dalam kalimah-kalimah Islam, bukan membuang, bukan. Kalau Bapak mengintikan membuang, Bapak bisa murtad dan bisa kufur. Itu.
Karena apa? Karena semuanya ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Itu ya. Anak pun Bapak mengamalkan ini adalah amalan dari saya, sudah diikhtisor. Betapa agungnya untuk dan betapa mulianya untuk apa? Maksudnya membingkai kita, meninak bobohkan kita dan memudahkan kita untuk menuju hadirat Allah. Dibawa langsung ke inti kalimat, yaitu isinya semua, esensinya semua kalimah, yaitu kalimah tauhid, kalimah ikhlas, kalimah la ilaha illallah. Kok kenapa tidak dibaca subhanallah alhamdulillah? Dibaca di waktu sholat kan, subhana rabbiyal azimi wa biham. Dibacakan di waktu sholat subhana rabbiyal a'la wa biham. Dibacakan di sholat tasbih. Ada sholat tasbih di rangkaian sholat sunat, ada ya. Itu dari siapa? Kita mendapatkan hirqoh dari Syekh Mursyid alhamdulillah, yang memang itu hirqoh teh berdasarkan musalsal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada orang yang membuang, enggak kamu. Mungkin ada yang 2 malam 1 kali, ada yang 3 malam 1 kali, ada yang tiap malam sholat tasbih kan, betul. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Tidak membuang, bawa dimanapun Bapak. Itulah ya, ini barangkali ada yang dalam berisikan hati ada yang mau nanyakan. Dan bagaimana kalau Bapak Ibu seorang tokoh, seorang ustadz, seorang kiai misal datang ke tempat yang lain, lalu di tempat yang lain itu audiennya itu belum ada yang mengamalkan yang seperti Ibu Bapak amalkan, lalu Bapak diberi kehormatan oleh mereka untuk memimpin apa tahlil apa, lalu Bapak diberi penghormatan, tapi Bapak udah paham bahwa amalannya di sana secara umum begini. Bolehkah Bapak mengamalkan seperti itu? Boleh, itu kemuliaan. Lalu Bapak jangan enggak, karena itu bukan amalan kita, jangan begitu. Paham ya? Ini supaya kita mesra gitu. Karena pengarsa apapun juga menghargai semua thariqah. Mau thariqah Satoriyah, mau Rifaiyah, mau Idrisiyah, oleh beliau dihargai. Semua thariqah. Ya, kita mengamalkan Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Tapi beliau menghargai semua thariqah dalam Islam. Di mana? Kan sudah jelas ada tulisannya, summa ila arwahi ahli silsilatil Qadiriyati wa Naqsabandiyah wa jami'i ahli tur. Kembangkan dengan akhlak, bukan hanya dibaca doang. Tatkala kita menemukan dengan thariqah yang lain, jangan merasa kita paling eksklusif. Ya thariqahnya eksklusif. Kalau akhlaknya bagaimana kita? Gitu kan? Maknya akhlakul karimah, semua thariqah itu intinya. Akhlakul karimah. Masa kita beramal dalam thariqah menyalahkan amalan lain, amalan orang lain? Betul Pak? Kapan ada di dalam tambihoge? Tidak boleh menyalahkan amalan orang lain. Nah itulah la ilaha. Kalau sudah di akhlak enak Pak, enak. Kalau belum di akhlak serba salah, orang lain selalu salah, hati kita sempit, maka tidak masuk makrifat Pak. Karena orang yang selalu menyalahkan orang lain tidak makrifat jiwanya. Mana mungkin makrifat kepada orang lain? Karena tidak melihat siapa itu, siapa ini, siapa kita. Kita ini makhluk. Allah itu Khalik, pencipta. Sebaiknya kita kalau dengan dzikir yang sudah menghunjam kepada kolbu, kepada jiwa, itu maka akan mengekspresikan suhudul kasroh fil wahdah. Akan diberi kekuatan sejauh mata memandang kita kepada gunung, kepada langit, kepada apapun. Pandangan kita dalam satu esensi kekuatan ketauhidan. Suhudul kasroh fil wahdah. Melihat banyak di dalam yang satu. Ningali orang Jepang, ningali orang Korea, ningali orang mana wae, orang Indonesia, parat pandang pada Allah Sang Pencipta, la ilaha illallah. Maka diberi lagi kekuatan marifat. Dikala kuat, dikala lemah, dikala sakit, dikala sehat, hati ingat Allah. Karena semuanya tidak ada yang luput dari ketentuan Allah, la ilaha illallah. Ya mudah-mudahan ya. Lihat istri cerewet, lihat laki suami cerewet,
Biarkan kalau hati sudah menembus ingat Allah, itu semua untuk ibu ataupun untuk bapak menjadikan proyek amal soleh. Amin. Gak kuat ya. Ya, rasakeun rasa itik sedikit mudah-mudahan. La ilaha. Contoh kita kemarin puasa rame-rame Ramadan. Ternyata makanan kita masih mengikuti nafsu. Betul? Tidak makan dari pagi sampai sore. Tapi waktu makan sore entah berapa macam makanan ikan dia nih ikan, nih sate, nih ini. Kenapa? Karena cita-citanya ingin nikmat makan sesuai selera yang diharapkan, itu kan? Padahal kalau hati juhud diberi kekuatan makrifat pada Allah, ingin enak makan, tunggu dulu, tidak usah mahal-mahal biayanya. Tunggu apa? Tunggu lapar, tunggu haus. Nah, ini hasil puasa, diberi pendidikan dari Allah, sang murabbi ruhina, sang murabbi yang sempurna dari Allah. Tapi kita tidak mengerti di balik itu semua. Dalam untos ngartos mah eta lapar teh cihore enak makan, apapun yang dimakan enak asal halal. Nah, mudah-mudahan yang bicara dengan yang mendengarkan oleh Allah ditingkatkan derajatnya. Amin. Walaupun saya juga masih sulit, tetap ingin makan yang sesuai gitu dalam nafsu. Oh, ini mau apa? Oh, ini mau apa? Padahal menulis lapar mah enak, makan bala-bala enak, makan tahu enak, makan peda pun enak. Tapi kalau belum lapar ya udah cari restoran ini, memanjakan nafsu. Bisa. Ya, mau tidak mau itulah kelakuan kita yang masih ada. Mudah-mudahan dari tabaruk meningkat kepada suluk. Amin. Bihaqqi la ilaha illallah. Itu semua dikir. Mudah-mudahan dikir ini sampai kepada amal tambih. Amin. Tatkala orang membenci kita menyayangi. Amin. Itulah yang sangat suka. Ingin hati seperti itu bisa kalau Allah mengasihi kepada kita. Tapi kaitkan dulu hati kita kepadanya. Hidupkan apa yang kata Syekh Ahmad Syaibul Wafat Tajurarifi, masukkan kepada kolbun kita. Karena itu semuanya adalah yang membenci itu semuanya. Padahal sebenarnya untuk menanya bapak, untuk menanya ibu. Kalau bapak mengisi pertanyaan itu dengan akhlak yang baik, berarti bapak telah mengisi dengan baik. Maka bapak akan waktu itu juga ditingkatkan derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan. Bahkan lebih cepat kalau bapak mendoa. Lebih cepat bagaimana? Orang yang benci kepada bapak, lalu ada pembisik-pembisik yang lain menyampaikan kepada bapak, tapi bapak tidak termakan oleh pembisik. Langsung hudurul qalbi Allah. Hadir hati pada ya Allah, tahan. Walaupun ada marah, ada marah, ada benci, tahan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mohon kuatkan. Dan setelah itu, ini semuanya adalah aturan, ketentuan. Ya Allah, apa semua hikmah di balik ini? Maka oleh karena ya Allah, sayangi mereka yang telah melontarkan kebencian pada sesungguhnya aku tidak benci. Ya Allah, sayangi mereka. Ya Allah, kabulkanlah doa mereka. Ya Allah, angkat derajat mereka. Itu doa akan kembali kepada bapak dan ibu, akan lebih cepat. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Kalau mengasihi orang yang suka mengasihi itu ideal, tapi belum teruji. Jadi kata orang Sunda mah anggar we ngabeungbeu urang teh naik-naik. Da logis wae urang mun budakna. Bangsa adat wae kan. Itu bageur, urang ge bageuran. Make Quran, make. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Gitu kan. Tidak ada kebaikan kecuali balasannya kebaikan. Mata kuring mah rek mere teh kan sok mere we. Gitu kan. Hal jazaul ihsan eta mah padahal eta hamba sendiri untuk hamba itu sendiri. Tatkala dia berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada makhluk Allah, otomatis Allah sendiri yang akan memberikan kebaikan kepada hamba. Dan gerakan yang lain pun akan dibalikan oleh Allah supaya baik kepada itu hamba. Mudah-mudahan. Tapi prosesnya kan ada jantung. Osok ngomong obat bapak ibu, osok ya. Suka makan obat, suka.
obat apa aja. Itu obat kebanyakan pahit apa manis? Pahit ya. Maka tatkala kita minum pahit. Tapi kata ibu kita, kata saudara kita, kata dokter kita, kata mantri kita, makan ya sesuai aturan dan habiskan ya. Tapi pahit Pak Dokter, iya makan, kan kamu ingin sembuh gitu kan. Pahit cacian itu, pahit hinaan itu, makan. Ingat Allah terus makan. Tapi pahit, gak kuat, iya makan. Nanti pun akan dijawab oleh Allah yang maha berkah, yang maha kuat, yang maha hebat. Bihaqi la ilaha illallah. Aku maha carana. Bagaimana caranya? Mari sama-sama saling mengingatkan. Ibda binafsika, awal dari diri kamu sendiri. Hiji sok dae kata mantai utara ulah cili omong ke arti eta teh rarasaan maalus tapi kali itu sok jadi kagorengan kata orang Sunda. Bahasa planet ulah Jawa deh ya, ulah Sunda. Nah, biasa ya kalau kadang orang itu masih begini masih begitu, tenang. Tuntun. Kalau memang ada teman yang agak sulit diajak, tapi bapaknya, ya itulah. Untuk meningkatkan amal bapak dulu, dia. Lalu bapak dulu biasa, cara dengan bijaksana bagaimana ngajaknya, bagaimana negurnya. Insya Allah bapak akan menjadi uswah pada itu. Suri tauladan. Dan setelah itu bapak akan menjadi panutan. Dan bapak tidak usah propaganda. Insya Allah, perilaku bapak sendiri yang akan menebar kemana-mana. Mudah-mudahan. Saya, bapak, ibu, semuanya Allah angkat derajat sampai sana. Amin. Nah, kemuliaan jiwa kita. Karena kalau sudah ada dalam kemuliaan jiwa kita, insya Allah maslahat manfaat untuk diri kita, maslahat manfaat untuk bangsa, agama, dan negara. Amin. Bihaqi la ilaha illallah. Maka ibda binafsika, awali dari diri kamu. Pertama, kita mujahadah, sungguh-sungguh. Yang kedua, maka untuk meluruskan mujahadah kita, muhasabah, mengevaluasi diri kita. Insya Allah kalau sudah mujahadahnya benar, muhasabahnya benar, maka bapak untuk meluruskan lagi mungkin godaan dari luar dari dalam selalu ada, maka mu'aqobah. Mu'aqobah apa? Mengikob diri kita, bukan untuk orang lain mengikob, menghukumi kita. Kalau kita tidak sembahyang, biasanya sembahyang malam ada tahajud, ya diikob. Diikobnya jangan oleh sholat duha. Ya sholat tahajud lagi yang biasanya 2 rakaat tapi tidak, ya ganti jadi 4 rakaat. Amin. Kalau sholat duha ya ikobnya dengan apa? Ya tambah. Kalau biasanya bapak 8 rakaat atau sampai 12 rakaat. Mudah-mudahan amin. Bihaqi la ilaha illallah. Itu maklum kan, nafsu di mana-mana suka ada di mana-mana, biasalah. Bangsa gosip, apalagi udah di WA, di arah duwe dulurna jeung dulurna, masing-masing parbut idola, tadi itu dia parbut idola, jadi grup akhirnya. Kalau sudah grup akhirnya tidak terasa apalagi itu nafsu pak. Dijawab datang sini nafsu. Kalau sudah saling komentar, ini pakai hadis, hadis kabeh untuk membenarkan manusia menuju Allah, tapi ini hadis untuk membela nafsu masing-masing. Udah aja lihat aja, oh WA ini, udah. Kecuali WA-nya untuk sama-sama luruskan, tapi tidak komen kepada orang lain. Paham? Mudah-mudahan Allah membimbing kita dengan melalui Syekhul Mursyid, Syekh Ahmad Syekhul Fatajul Arifin. Nah, tapi dohirnya kita bersama-sama. Ya, bihaqi la ilaha illallah. Maka syariatnya luzum syar'i, kata saya Sultan, pegang teguh syariat, torikotnya amalkan, rasakan, dan lestarikan. Terus apa lagi? Hakikatnya kokohkan. Akhirnya berbuah ma'rifat. Amin. Ma'rifat af'al, ma'rifat asma, ma'rifat sifat, ma'rifat tidak. Insya Allah. Bihaqi la ilaha illallah. Ini dakwah. Solusi. Dakwah. Ini dakwah. Dakwah boleh baca sholawat apa saja. Kalau Nabi Hashimi itu adalah sudah hirqoh, lagu wajibnya untuk murid-murid kan gitu kan. Karena kita murid TKN Pondok Pesantren Surya Raya. Sholawat yang lain sangat bagus, semuanya bagus. Cuma alhamdulillah di samping sholawat yang
baik semua, kita sudah mendapatkan hirqah yang dari sayur musim, yaitu sholawat Bani Hashim. Tapi awas, jangan menyalahkan sholawat lain. Mau sholawat Fatih, mau sholawat Tibil Qulub, mau sholawat Naria, mau sholawat Tunjina, dan ada itu juga sama di amalan kita. Jadi enak. Ada yang khusus, ada yang umum. Semuanya milik kita. Alhamdulillah. Mari sholawat thariqah sama-sama. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqam minallahi rabbil. Tariqah itu dari mana turunnya, Bu? Dari Allah, semesta, pencipta semesta alam. Ini rabbil alamin. Luruskan. Terus dari Allah dititipkan secara syariatnya kepada siapa? Kepada Jibril Al-Matin. Kalau secara hakikat Allah dan Habibana wa Nabiyana tidak terhalang. Wahyu secara syariat turun ke malaikat Jibril, secara hakikat Rasul Allah sudah diberitahu oleh Allah sendiri. Intisab, terbuka. Tapi Allah menegur kepada malaikat Jibril, udah Jibril. Allah menegur kepada Rasulullah, jangan dibacakan kepada Jibril. Aku udah tahu, sudah itu rahasia kamu dengan kaulah, kata Allah, dengan Allah. Semua rangkaian ibadah, semua apapun yang dipraktikkan ibadah mahdoh, ibadah goir mahdoh, inti ruhnya adalah dzikrullahi akbar yang ditanamkan dalam kolbun Bapak dan Ibu. Lalu jangan Bapak berpidato menganggap semua ilmu yang lain pokoknya intinya ini, tapi di tempat orang-orang yang belum paham, belum mengenal. Paham ya? Jadi jangan begitu. Udah aja, mudah-mudahan diberi kekuatan keikhlasan karena Allah. Mari lanjutkan. Dari Jibril kepada Anbiya wal Mursalin. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqal anbiya wal mursalin. Satu dari Jibril. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqam min ruhi Jibril al-matin. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqal anbiya wal mursalin. Mari sama-sama. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbi. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqam minallahi rabbil la ilaha illallah. Eta aku musalsalna silsilah ya, tariqal mustaqim, tariqam minallahi rabbil alamin, tariqal mustaqim, tariqal anbiya wal mursalin, tariqal mustaqim, tariqas syuhada wal mujahidin, tariqal mustaqim, tariqal ulama wal amilin, tariqal mustaqim, tariqal mustaqim, tariqal awliya was sholihin, tariqal mustaqim, tariqal asfiya waz zakirin. Dugi ka Bapak Ibu, alhamdulillah musalsal
Bapak bertorikoh, bersilsilah, musalsal. Hari musalsal saya apa? Ya terus tersambung sampai Rasulullah. Mudah-mudahan ila yaumil qiyamah tetap ditetapkan. Amin. Mudah-mudahan sampai ila yaumil qiyamah. Thariqul mustaqim, thariqul minallahi rabbil alamin. Mudah-mudahan. Itulah thariqul mustaqimnya ya. Mudah-mudahan Allah memberkahkan kita, Allah memberi kekuatan kita, Allah memberikan keikhlasan kita, Allah memberikan kedekatan, muraqabah, musyahadah, ma'rifat kepadanya. Maka Bapak sampailah kepada Allah, Ibu lah sampailah kepada Allah. Fawassolaka ilaihi bima minhu la bima minka. Maka sampailah Bapak kepada Allah bima minhu, dengan karunia Allah, dengan bima minhu, dengan rahmat Allah, bima minhu, dengan ridho Allah, bukan dengan hebat kita, bukan dengan kuat kita. Maka tawassolaka ilahi, maka sampailah kepada Allah bima minhu, dengan karunia Allah. Itulah kurang lebih mohon maaf, mudah-mudahan cari ucapan saya manfaat bagi saya, manfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Dan Allah sudah mempertemukan di tempat yang mulia ini, di tempat Bapak Solihin Budi beserta Ibu Hajjah di sini. Mudah-mudahan bersama Bapak Ibu semuanya, ya Allah, pertemukan kembali, satukan kembali di surga Engkau nanti, dan dibukakan hijab untuk liko bersamamu ya Allah. Karena liko bersamamu adalah kenikmatan yang tak tertanding, yang tak terhingga. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas kebersamaan dan mohon doanya juga saya, karena malam ini juga saya harus meluncur ke Pelabuhan Ratu. Besok di Pelabuhan Ratu, yaitu udah DMI, Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Sukabumi. Alhamdulillah yang udah ditalkin ya sekitar 500-an lebih. Dan kemarin dari Lapas Pelabuhan Ratu, alhamdulillah anggota Lapas, santri Lapas ada di Pelabuhan Ratu 1.300-an talkin semuanya piduannya. Lalu meluncur ke Kuningan, di Kuningan pun juga, dari Kuningan ke Bandung. Lalu besok dari Sukabumi meluncur ke yang dekat Suryalaya, kampungnya, pokoknya tetangga Suryalaya, yang mau ibadah haji tapi biasa iwan awat dengan khidmah amaliyah ilmiah, yaitu manakiban. Dari sana langsung ke Bandung, dari Bandung meluncur ke Jawa Tengah, dari Jawa Tengah ditunggu di Bandar Lampung, dari Bandar Lampung mulai lagi masuk lagi ke Bandung. Mohon doanya, mudah-mudahan berkah sehat selamat. Yakin saya doa Bapak Ibu sana, karena yang didoakan dan yang mendoakan semuanya adalah paketan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sistem yang Allah berikan kepada kita untuk mendekat, dan dosa-dosa kita mudah-mudahan diampuni, amin. Keberkahan ibadah kita terus dikasihkan oleh Allah kepada kita. Akhirnya kita semuanya yang hadir di tempat yang mulia ini, semuanya mudah-mudahan sukses dunia dan akhirat, berkah selamat dunia dan akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.